menikah, kedudukan suami di dalam Islam merupakan pemimpin atau sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Ia juga bertanggung jawab atas pendidikan akhlak anggota keluarganya. Semua beban dan tanggung jawab yang dipikul kepala rumah tangga memiliki keutamaan besar karena mengandung tanggung jawab kepemimpinan dan pengayoman. Namun, kadang realita tak sesuai harapan. Sampai saat ini, masih saja terdapat suami yang keluar dari kodratnya. Banyak kasus yang terjadi seperti KDRT terhadap istri dan anak yang masih saja terjadi. Seperti kasus yang sempat viral beberapa waktu lalu. Nama selebgram sekaligus mantan atlet Anggar Cut Intan Nabila tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini lantaran dirinya diketahui mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari sang suami. Lantas, bagaimanakah Islam memandang hal ini? Bagaimana seharusnya tanggung jawab laki-laki dalam keluarga? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau ngelihat tayangan tadi, Ibu marah, kesel, apa gedek? Bu, ada nggak yang kayak begitu Bu lakinya Bu? Ada nggak Bu? Ada. Kalau ngelihat lagi kayak gitu bagusnya diapain Bu? Disantet tuh, Ustaz ada aja. Baik. Pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, itulah dia potret kehidupan kita ya. Yang namanya perlakuan suami kepada istri di dalam rumah tangga bermacam-macam. Ada yang suaminya lembut dengan istrinya, ya bisa menjadi panutan. Tapi juga ada juga yang mengalami musibah seperti saudara-saudara kita yang tadi kita saksikan tayangannya. Nah, saya mau menyapa dulu sama semua yang hadir di sini. Gimana kabarnya, sehat? Saya harap juga pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hadir bersama kita guru-guru kita. Izinkan saya menyapa guru kita dulu ya Bu ya. Kepada yang mulia guru kami Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Apa kabar Pak Kiai Kholik? Masya Allah. Ampun, amin diaminin Kiai. Amin. Kiai makasih ya udah datang ke sini ya Kiai, meluangkan waktunya bagi-bagi ilmu buat ibu-ibu dan juga pemirsa iNews. Terima kasih Kiai. Baik, di samping Kiai sudah hadir guru kita yang saya kalau dengar beliau ini kangen dengan kajian-kajian tafsir Qur'annya, dan beliau juga di sini sering kali hadir juga mengajarkan cara membaca Qur'an juga. Cuman hari ini kita minta beliau untuk memberikan tausiahnya tentang tema kita yang berhubungan dengan KDRT. Untuk itu pada Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Mas David, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Kiai, Masya Allah. Saya mau nyebut Kiai apa Buya enaknya nih? Abuya. Buya dong ya. Abuya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah ini guru-guru kita. Nah langsung saja Kiai Samsul Ma'arif tadi setelah kita menyaksikan tayangan itu potret kehidupan real dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada yang mengalami KDRT. Sebenarnya bagaimana Islam memberikan contoh khususnya dalam Al-Quran, apa yang harus dilakukan dalam rumah tangga bagi seorang laki-laki khususnya seorang suami? Silahkan Kiai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa iNews TV yang kami hormati, Bapak Ibu semua, tadi sudah kita lihat tayangan dan itu adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari suami yang model kayak begitu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tetapi inilah kenyataan hidup. Kadang-kadang
sebelum masuk pada tahapan keluarga, ada khayalan, bayangan, keinginan yang menyenangkan. Tiba-tiba masuk dalam kehidupan rumah tangga, ternyata banyak problem. Memang hidup ini sebagian adalah problem. Kalau Bapak Ibu mau ingin ya hidup, berarti siap-siap menerima problem. Kalau tidak mau menerima problem, jangan hidup. Jangan hidup. Nah, oleh karena itu, gambaran tadi bisa kita jadikan pelajaran. Seringkali setelah kita berkeluarga ternyata banyak masalah. Itu sebabnya Al-Quran, As-Sunnah, hadis memberikan pedoman dalam kehidupan terutama keluarga. Bahkan secara khusus kalau kita lihat fikih itu kan, ada fikih ibadah, ya, fikih muamalah, lalu salah satunya adalah fikih keluarga. Kalau dulu terkenal dengan al-ahwal asy-syakhsiyah, sekarang juga populer dengan fiqhul usrah, fikih keluarga. Maksudnya apa? Memberikan pemahaman agar kalau sudah masuk dalam kehidupan keluarga jangan saling tadi marah, emosi. Nah, oleh karena itu bahwa pernikahan itu adalah sebuah misaqon ghalidho, sebuah perjanjian yang kuat. Masing-masing harus betul-betul memegang antara kewajiban dan hak. Tentu suami punya kewajiban, bagian dari haknya istri, istri juga punya kewajiban, bagian dari haknya suami. Nah, biasanya ini salah satunya tidak komitmen. Yang suami tidak memberikan kewajiban yang semestinya, sementara istrinya juga tidak menerima. Nah, kadang-kadang ataupun pengaruh-pengaruh yang lain, mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kehidupan keluarga pertama, kita ini harus saling menghargai segala kekurangannya masing-masing. Karena digambarkan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Wa antum libasul lahunna. Hunna, mereka perempuan, istri-istri, libas. Libas itu apa? Pakaian. Apa itu pakaian? Untuk menutupi. Yang ditutupi apa? Aib dan aib itu sesuatu yang kalau dilihat orang merasa malu. Nah, suami harus bisa menutupi kekurangan istri, istri juga harus bisa menutupi kekurangan suami. Sehingga saling menghargai. Kalau enggak tadi ada jumroh akobah pakai apa tadi? Lempar-lempar. Iya, jumroh akobah pakai ngelempar setan apa? Ternyata yang dilempar istrinya gitu kan. Saya kira ini harus jadikan pelajaran penting. Baik, terima kasih banyak Kiai Samsul Ma'arif. Silakan Buya Azharin Asiten. Waduh, keberatan Buya. Waduh, iyalah Buya. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Kiai Syamsul Ma'arif, Ustadz David, ibu-ibu, pemirsa yang ada di rumah, Cahaya Hati Indonesia yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Tema kita penting sekali ini karena sesuatu yang waqi'i, sesuatu yang realita yang sering terjadi. Yang pertama, ada banyak teks agama yang berbicara tentang bagaimana Nabi memerintahkan kita untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dan keluarga yang sakinah itu tidak bisa dibentuk hanya dari semangat suami aja. Kalau istrinya nggak punya visi sakinah, atau istrinya pengen
rumah tangganya sakinah tapi suaminya nggak pengen sakinah, nggak bisa. Harus dua-duanya. Karena itu kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Dan saya nih kata Nabi ini, saya adalah orang yang paling baik ke keluarga saya. Tidak ada yang lebih baik dari Nabi dalam contoh sebagai role model yang baik ke istrinya, ke anak-anaknya, enggak ada. Nabi adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Nah nikah ini Bu ibadah yang lama, beda sama sholat. Sholat 5 menit, 7 menit selesai. Haji ya enggak lama-lama banget. Apalagi ada haji yang eksklusif, ya setengah bulan bahkan seminggu mungkin sudah bisa balik. Tapi nikah ini ibadah yang lama sekali. Mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama itu nikah. Nah, bagaimana ibadah ini kemudian dalam banyak riwayat Nabi SAW mengatakan setiap hari iblis itu membuat muktamar. Muktamar, dia kumpulkan prajurit-prajuritnya dan semua setan-setan diminta LPJ-nya. Laporan bertanggung-jawaban. Apa yang sudah kamu lakukan menggoda anak manusia? Setan yang satu ngomong, saya udah berhasil begini. Masana'ta syai'a. Itu mah belum apa-apa kata iblis. Ada yang lain gak? Maju yang lain, saya udah berhasil begini. Masana'ta syai'a. Tapi yang satu bilang, saya berhasil memisahkan pasangan suami istri yang terikat dengan mitsaqan ghaliza. Kata Kiai Syamsul tadi. Lalu kemudian mereka ribut, konflik, terjadi KDRT, berpisah, cerai. Saya berhasil menggoda mereka dan memisahkan hubungan yang halal. Apa kata iblis ini? Ni'ma anta. Kamu baru karyawan saya. Kamu baru anak buah saya. Kamu baru prajurit saya. Jadi prestasi terbesar iblis adalah merusak keluarga. Nah, jangan kita biarkan rumah tangga kita rusak. Itu artinya sama kita membuat iblis senang. Jadi tema ini menjadi penting untuk dibahas supaya kita punya kesadaran bersama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak Bu ya. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan, atau pengen curhat siapa? Ada? Bu Ida. Silakan Bu Ida. Ya, langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida dari Majelis Taklim Taman Dufta Depok. Masya Allah, saya dengar dari Buya bagaimana iblis itu berhasil memisahkan itu. Mereka sangat bahagia ya. Mungkin terjadi dengan saya. Astagfirullah, saya mungkin bukan wanita yang solehah ya Ustadz. Saya tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya. Astagfirullahaladzim. Ini Ustadz, saya ingin sedikit curhat ya. Pak Kiai, mohon solusinya. Kebetulan saya sudah berpisah dengan suami saya. Dan suami saya sudah tidak lagi menafkahi anak-anak saya. Anak-anak saya sudah berusaha mencari dia, semua diblok kontak-kontak anak-anak saya. Sampai semua alhamdulillah saya menghidupi anak-anak saya sendiri. Sampai ada anak saya, salah satu anak saya mungkin dia sakit hati. Melihat ibunya, melihat adiknya, saudaranya. Dengan kebutuhan, kita berjuang sendiri. Dia sakit hati. Dia ingin memblok lagi bapaknya, tidak ingin mencari lagi bapaknya. Dan dia punya dendam, Pak Kiai. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan terhadap anak-anak saya? Apa saya untuk stop, untuk mencari bapaknya? Untuk meminta pertanggungjawaban kepada bapaknya? Terus apa yang harus saya sampaikan kepada anak-anak saya? Bagaimanapun baik buruknya, dia adalah ayahnya. Tapi mungkin dia melihat kekecewaan terhadap ayahnya. Begitu aja Pak Kiai, Pak Ustadz. Apa solusi untuk saya menyampaikan kepada anak-anak saya dan bagaimana sikap saya terhadap mantan suami saya harus apa gitu Pak Kiai. Baik Ibu.
Sabar ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Terima kasih Ustaz. Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Fadl. Saya juga ikut prihatin juga ini. Iya. Pemirsa yang kami hormati, jadi menikah atau an-nikah dan perceraian atau at-talak itu adalah bagian dari qadha dan qadarnya Allah. Qadha dan qadarnya Allah atau ketentuan dan ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Jadi jangan sampai ibu-ibu menyesal dengan ketentuan dan ketetapan. Ada enggak yang pernah nyesel punya suami yang sekarang ini Bu? Yang benar, wah nyesel nih sama suami. Kenapa yang ini? Kenapa enggak yang ono sekarang? Ya, ada juga yang nyesel. Padahal suami yang sekarang ini adalah suami yang terbaik sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Jadi enggak boleh nyesel itu. Nah, seandainya kok pisah terjadi perceraian, itu juga bagian dari qadha dan qadarnya Allah. Itu pun yang terbaik, untung ada perceraian. Walaupun ya sebelum orang melakukan perceraian itu memang dikatakan perceraian itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Perbuatan yang boleh tapi tidak disukai oleh Allah. Tetapi itu solusi hidup. Ya, ketika orang itu sudah tidak lagi disatukan, maka Islam memberikan solusi, yaitu perceraian kalau tidak ada solusi yang lain. Jalan keluar. Kalau masih ada solusi yang lain, ya kembali. Tapi kalau sudah tidak ada, itu yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Hanya kadang-kadang punya dampak yang tidak baik. Apalagi kalau suaminya tadi tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Nah, oleh karena itu, kejelekan suami atau mantan suami, dan itu adalah bapaknya dari anak-anak, harus disampaikan secara benar dan baik. Artinya jangan sampai ibu sekalipun suaminya kemungkinan tidak baik sampai sekarang, tidak memberikan nafkah, tetapi tidak boleh menceritakan yang tidak baik. Tetap harus bagaimana menanamkan orang tua itu adalah orang tuanya sendiri dan tidak boleh melakukan balas dendam, kebencian dan lain sebagainya. Iya. Terutama jadi, kepada anaknya. Terutama pada anaknya ya. Ini jadi pertanyaan ini Kiai. Mungkin nanti juga Buya bisa menambahkan. Masih banyak yang kurang paham. Ada yang beranggapan kalau udah cerai, ya udah, saya nggak harus nafkahin anaknya, kan begitu. Nah, kan ada yang begitu, berpikiran begitu karena nggak paham agama. Sebenarnya dalam hukum Islam itu, bagaimana konteksnya? Pada saat sudah perceraian, seorang suami sudah punya keluarga baru, ya, entah dia menikah lagi atau mulai kehidupan lain. Berapa lama dia tetap bertanggung jawab dengan keluarganya yang lama? Apakah dengan istri yang lama juga masih tanggung jawab, atau dengan anaknya sampai seumur hidup? Nah, itu mungkin mesti diberikan penjelasan. Mungkin silakan Buya nanti dilengkapi oleh Kiai. Silakan Buya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya punya suami, udah cerai, suami saya nggak bertanggung jawab, dan anak-anak saya nggak dinafkahi. 4 Bu ya. Berapa Bu? 4. 1, tabayun dulu, klarifikasi, cari tahu ini suami masih hidup nggak? Jangan-jangan udah mati lagi. Iya. Karena masih hidup nggak Bu? Masih hidup nggak? Masih. Karena dalam fikih itu ada satu bab, kalau orang hilang dalam periode tertentu, maka dia sudah dianggap wafat. Jadi screening dulu, cari tahu, tabayun, tanya masih hidup apa kagak. Oh, masih hidup Ustadz. Berarti ghosting.
Ghosting, di ghosting, di prank sama Nge-prank. mantan suaminya. Kalau masih hidup, yang kedua cari akses untuk bisa ketemu. Cari orang ketiga yang dituakan. Udah belum Bu? Udah. Oke. Apakah guru ngajinya, apakah orang tua asuhnya, apakah orang yang dia hormati untuk menyampaikan, menasehati dia supaya ada keterbukaan hati, dia sadar dan mungkin karena dia nggak ngaji, dia nggak tahu, dia kurang peka, dia jangan-jangan nggak tahu tanggung jawab dia. Jadi perlu ada orang ketiga yang spiritnya adalah mendamaikan, membuat kita lebih baik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga sudah dilakukan tapi tapi buntu Ustadz. Ya apa boleh buat. Yang ketiga ya tidak ada cara lain kecuali ibu sebagai seorang perempuan yang ditakdirkan menjadi seorang muslimah yang ditinggal oleh suaminya, tetap didik anak dengan rizki yang halal, jalan yang halal. Banyak janda yang oleh orang punya stigma negatif, tetapi Al-Quran bilang ada janda yang soleha, lalu kemudian dia melahirkan anak yang juga soleha. Siapa itu? Istrinya Imron. Imron wafat, punya istrinya hidup, seorang janda sendirian mencari nafkah, mendidik, wakafalaha Zakaria, dia pesantrenkan anaknya ke Kiai Zakaria, Nabi Zakaria. Apa yang terjadi? Lahir anak yang bernama Siti Maryam, orang yang baik. Nanti Maryam punya keturunan lebih baik lagi. Yang keempat, kawin lagi. Bentar, Nanti kita bantu carikan yang tepat. Bentar, saya tanya. Bu. Iya, Yang keempat udah belum? belum. 3 udah, yang keempat belum. Kiai Samsul sampai nyender tuh. Gara-gara yang keempat tadi langsung ibu tadi ketawa. Kiai, ngebahas soal ini akan nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang tanggung jawab seorang suami. Pada saat dia sudah viroh, sudah pisah, sampai sejauh mana dia punya tanggung jawab terhadap mantan istri dan juga anak-anaknya. Karena kasus ini bisa jadi pelajaran juga buat kita ya. Selain kita nanti juga ngomong soal KDRT. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.